kehadiranmu
jadi pusat perhatian kami, Engkau jadi pusat penyembahan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari kami masih boleh bertemu lagi di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi sampai siang nanti Tuhan, sampai selesai Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Buat rekan-rekan kami, jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan yang akan menyertai, bahkan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Segala kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan yang coba untuk mengganggu setiap konsentrasi kami. Kami bersatu hati, tolong hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Dan Tuhan saja yang menguasai setiap hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Tuhan yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri semuanya. Boleh beri salam kanan dan kiri yang belum sempat salam-salam. Kita memuji Tuhan, kita mau berglori bagi Tuhan kita. Haleluya.
tidak apa-apa. Jangan cuma pas kampanye ya, biasa kita atau kalau ada artis idola kita suruhkan, hei ayo siapa itu? Kita suruhkan Tuhan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, jangan malu-malu untuk kita menyuarakan Tuhan kita. Nanti kalau Bapak 5 juta mau kampanye lagi, nanti kita serukan juga. Tapi cuma pas kampanye. Kalau Tuhan kita setiap hari kita serukan Tuhan kita. Yesus, 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 kita harus semangat. Kalau kampanye biasa dapat uang ya. Kalau kita serukan Tuhan kita lebih banyak lagi dapatnya. Haleluya. Masih bisa memuji Tuhan? Masih kuat? Mari kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam Dan biarlah itu benar-benar lahir dari hati kita. Kita mau membawa penyembahan kita kepada Tuhan, membawa pujian kita kepada Tuhan, benar-benar lahir dari hati. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin Tuhan kami harus melewati setiap
berita firman-Mu. Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk membebaskan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik puji Tuhan. Pagi hari ini ada dua keluarga yang akan menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Yang pertama keluarga Bapak Dimas Adi Prasetyo, yang kedua keluarga Bapak Kelvin. Namun sebelum kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan, saya mau bacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat ini saya memahami bahwa salah satu cara untuk mengungkapkan kasih Allah ialah dengan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rohani anak-anak kita, serta berusaha untuk menuntun mereka untuk memiliki hubungan yang setia, hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadikan anak-anak pandai itu gampang. Saya punya teman di Semarang, anaknya disuntik. Saya tidak tahu suntik apa itu, tetapi suntikan itu sepertinya, kata orang tuanya, membuat anak itu menjadi cerdas. Mendidik anak-anak untuk jadi pintar secara matematika pelajaran itu mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga, mempertahankan, membangun kesejahteraan rohani anak-anak, apalagi sampai membawa kepada satu hubungan yang setia dengan Allah, itu bukan perkara yang mudah. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seringkali saya katakan begini, cara paling mudah untuk menjaga anak-anak kita supaya di kemudian hari mereka mampu menghadapi dunianya,
Mereka tidak mempermalukan kita sebagai orang tua. Ajar, didiklah mereka di dalam jalan Tuhan. Sejahterakan rohaninya. Jangan hanya sekedar mensejahterakan kehidupan jasmani. Itu baik. Sebab Bapak Ibu Saudara, orientasi kita hari ini berbeda. Kita lebih menyiapkan kesejahteraan anak-anak secara jasmani, pendidikannya, kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kita semua lengkapi, sediakan dengan baik. Tapi kita lupa ada satu unsur yang ini merupakan pengungkapan kasih Allah dari seorang tua kepada Tuhan melewati anak-anak, yaitu memperhatikan, peduli kepada kesejahteraan anak-anak itu. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, perhatian orang tua atau pembinaan rohani anak itu harus menjadi perhatian utama orang tua. Sebab selalu kita dapati begini, yang penting anak kebutuhan jasmaninya, kebutuhan sekolahnya cukup, selesai. Saya mau katakan tidak cukup. Saya kemarin di depan itu ngobrol-ngobrol dengan beberapa jemaat. Pak Stephen itu lulusan akuntan ya Pak. Kerjanya sekarang Pak mandor di proyek Impro gitu. Ibu Irdes itu sarjana teknik ya, pertanian. Ya, iya dari pertanian. Tahu nggak kerjaannya sekarang apa? Akuntan. Dulu Bapak Lukas adik saya itu, dia itu STM mesin berat itu. Waktu mudanya kerjanya di mana? Bartender. Bikin minuman gitu. Kenapa begitu pertanyaannya? Dan ada bapak-bapak begitu semua. Jurusannya apa? Kemudian pekerjaannya apa? Nah, hal-hal inilah yang tidak bisa kita prediksi dalam hidup kita ini. Sekali lagi, pembinaan rohani anak-anak itu seharusnya menjadi perhatian, menjadi prioritas utama sebagai orang tua. Saya tidak henti-hentinya bawalah anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bawa untuk bersama-sama dengan mereka memuji dan memuliakan Allah di tempat ini. Sebab dewasanya mereka akan menjadi anak-anak yang hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Dimas Adi Prasetyo dan Ibu Mega untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Kelvin dan Ibu Fer untuk membawa anaknya maju ke depan. Mari jemaat Tuhan bersama kita berdiri. Kita akan menyerahkan anak-anak kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan.
agar kiranya Tuhan sendiri yang bekerja bagi mereka. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, keluarga Bapak Kelvin dan Ibu Feren, mereka menyadari bahwa anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Mereka diberi kepercayaan untuk mengasuh anak-anak mereka. Itu sebabnya hari ini hamba menyerahkan anak kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Anak kami Guinevere Kenise, hamba serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, turunkanlah segala rahmat, kemurahan dan berkat Tuhan. Masa-masa pertumbuhannya hamba serahkan kepadamu. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang melawat. Berkati kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya di dalam hidup takut akan Tuhan. Berkati anak kami dengan kemurahan dan kebaikan sampai dewasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Demikian dengan keluarga Bapak Dimas, mereka juga menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan Allah, mereka dipercayakan anak-anak yang baik, anak-anak yang indah. Karenanya sesuai dengan firman Allah, kiranya menjadi perhatian utama keluarga ini untuk peduli dan memperhatikan kebutuhan rohani anak-anak ini. Karenanya mulai hari ini hamba menyerahkan anak Joanna Vanessa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sertai anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah pada masa anak-anaknya, masa pertumbuhan hingga dewasa, menjadi anak-anak yang takut dan hormat akan Tuhan. Demikian anak kami Jocelyn Vanesi, hamba serahkan anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Anugerah, damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Turunkanlah berkat-Mu atas anak kami Jocelyn. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalirlah kuasa-Mu atas anak-anak kami ini. Kami percaya pertolongan, berkat anugerah dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai mereka sampai mereka dewasa, menjadi anak-anak yang takut dan hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan dari Injil Matius pasal yang ke-19. Ada satu bagian Alkitab yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dari Matius 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama ayat ini. Matius 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Ia berangkat
Tuhan. Ada seorang pendeta, dia adalah seorang pemimpin hak-hak sipil yang ada di Amerika, yang bernama Martin Luther King. Pada tanggal 17 Mei 1967, dia berpidato di hadapan kurang lebih 7.000 orang di California waktu itu. Yang ia sampaikan dari materi yang sedang berkembang pada waktu itu, yaitu rasisme institusional dan sistemik. Atau dengan kata lain, ia sedang berbicara tentang rasisme secara institusional dan sifatnya waktu itu menyeluruh di daerah Amerika. Kita mengerti Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa itu orang kulit hitam, mereka hanya diperkenankan hanya menjadi budak. Bahkan di dalam pemerintahan sekalipun mereka dikucilkan sedemikian rupa, dianggap kaum marginal, dianggap sebagai kaum-kaum yang tidak terpandang, dianggap sebagai kaum yang lebih rendah. Ia hanya ingin sampaikan begini, sebenarnya tahun 67 sudah ada visi, sudah ada satu cara berpandang yang ke depan tentang bagaimana kesetaraan ras yang sejati itu. Sehingga Martin Luther King dia sebut begini, kesetaraan ras yang sejati itu tidak dapat dicapai tanpa pembaharuan secara struktural dalam masyarakat. Bahwa diskriminasi secara radikal itu telah terjadi secara turun-menurun kurang lebih 400 tahun. Sehingga pada waktu itu, tanda kutip, orang yang berkulit putih itu menjadi penjahat rasial. Jadi saya tidak dapat membayangkan sebuah situasi yang begitu tidak menguntungkan bagi orang-orang yang berkulit hitam. Di India, seorang pemimpin terkemuka namanya Mahatma Gandhi, dalam pembicaraan, dalam khotbah-khotbahnya, dia selalu memberitakan tentang Injil. Satu kali dia akan masuk ke gereja. Kalau mungkin terkenalnya hari ini, asar penyambut tamunya yang ada di depan itu, dia berkata begini, mau kemana kamu orang kafir? Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Yang lebih kasar lagi, enyahlah dari sini, atau saya akan memanggil orang untuk melemparkan kamu keluar dari gereja ini. Sejak saat itu, Mahatma Gandhi tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Lalu banyak timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih agamanya Mahatma Gandhi itu? Dia bilang begini, saya itu suka Kristus, tapi saya tidak suka orang Kristen.
Sehingga para penulis berkata begini, seandainya hidup orang Kristen pada waktu itu membangun nilai-nilai Kristiani, tentu seluruh India itu akan menjadi anak-anak Tuhan. Seluruh India itu akan menjadi orang-orang Kristen. Tahun 2023 di Amerika ada survei yang disampaikan kepada 3.000 orang yang berkulit hitam. 82%-nya mereka berkata rasisme itu masih merajalela, masih menjadi masalah utama di Amerika. Sampai di antara mereka prediksikan, dan ini tidak akan pernah berakhir. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu kita dapat berita orang yang bukan Kristen harus mengikuti camping Paskah. Jadi orang yang bukan Kristen pun harus mengikuti camping Paskah dari sekolah itu. Di Padang beberapa tahun yang lalu terjadi rasisme. Lalu bagaimana pandangan Tuhan Yesus dari Matius 19 ayat 13 sampai ayat 15 itu? Ada satu inisiatif yang besar karena sebuah kesadaran pengertian yang terlalu baik dari orang-orang percaya pada waktu itu. Dalam ayat 13 itu membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Supaya apa? Agar Yesus itu meletakkan tangannya, mendoakan mereka dan memberkati anak-anak itu. Ada satu harapan yang besar dari setiap orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Lihat dalam ayat yang ke-14, apa respon daripada murid-murid itu? Mereka menjadi penghalang bagi kehadiran anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu dianggap sebagai pengganggu dalam tempat-tempat ibadah. Karena mereka bisa memecah belah konsentrasi. Mereka berisik. Mereka melakukan banyak hal-hal di luar supaya orang tua mengerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal-hal itu semua ditentang. Bukankah anak-anak itu memang sifatnya periang? Bukankah anak-anak itu memang dia bergembira? Sehingga kalau anak-anak lari ke sana, lari kemari, seharusnya itu bukan menjadi sebuah persoalan. Nah, sedari kecil anak-anak itu sudah diperlakukan seperti ini. Bukankah Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu merupakan pemilik masa depan kemudian? Tentang gereja, tentang keluarga, tentang sebuah bangsa. Mengapa anak-anak itu selalu dianggap negatif setiap perilakunya? Si Ben ini cara bicaranya seperti orang dewasa sekali. Waktu saya main keyboard, dia tanya, "Om, ini gunanya untuk apa?" "Oh, ini untuk mengatur suara." Benyamin umur berapa, Pak? Ibu-nya Bu, umur berapa, Bu? 5. Kalau Bapak itu ditanya usia, tanya nama, jangan ya. Tanya ibunya. Umur 5 tahun.
Tanya lagi saya, oh ini gunanya untuk apa? Oh itu cari nada, gitu. Oh nada ya? Saya nggak tahu, dia tahu nggak cari nada. Tapi dia tanya, oh gitu. Kalau dia klik-klik dia pergi. Bagi saya itu bukan mengganggu, tapi dia memang ingin tahu. Dan kita sebagai orang tua harus memberi informasi yang benar, memberi informasi yang valid kepada mereka. Anak-anak itu kan ingin berusaha mencari perhatian, terus mencari perhatian. Nah, kenapa anak-anak itu seringkali dipandang negatif? Karena memang mungkin ada pola asuh yang kurang tepat. Ada rasa ingin tahu yang terlalu tinggi, yang selanjutnya mungkin belum bisa berkomunikasi dengan baik. Bukankah juga anak-anak itu juga mencontoh perilaku orang lain? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu seringkali dianggap sebagai gangguan ketika mereka beraktivitas di tengah-tengah lingkungan orang dewasa. Itu kan yang tercatat di dalam Alkitab. Tapi mari kita memahami, memaknai apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara tegas di dalam ayat itu. Pengertian atau tanggapan murid terhadap anak-anak kecil itu salah di hadapan Tuhan. Bahkan menurut saya, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu merupakan satu teguran yang keras kepada para murid, bahwa mereka yang telah mengikut Tuhan sekian lama pun tidak memahami prinsip arti daripada anugerah itu. Mereka tidak mengerti anugerah itu diberikan bukan karena mereka layak untuk mendapatkan, untuk menerima. Seolah-olah pernyataan para murid dalam ayat 14 itu, yang berhak mendapat anugerah, yang berhak mendapat kesempatan, itu adalah hanya orang-orang dewasa. Tapi itu belum tentu. Mari kita cross check di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus hadir di satu tempat, tidak semua memang terlayani dengan baik. Kadang-kadang perlu menunggu waktu, momennya belum tepat, dan seterusnya. Itu adalah bicara tentang anugerah yang diberikan kepada siapa. Ada kesempatan-kesempatan yang memang harus dimengerti. Kalau saya katakan begini, anugerah itu semata-mata diberi dan hanya oleh karena belas kasihan. Tuhan itu tidak menyelamatkan manusia karena ia layak untuk diselamatkan, tidak. Tapi karena memang manusia itu tidak layak. Dan anugerah itu merupakan hanya belas kasihan dari Tuhan. Beberapa kali Paulus katakan begini, jangan kamu sombong, jangan kamu besar kepala, bahwa kamu diselamatkan itu hanya oleh karena anugerah, oleh karena belas kasihan dari Tuhan. Tidak boleh seorang pun dapat memegahkan diri terhadap anugerah itu. Semua hanya pemberian dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang memang perlu menjadi catatan perhatian kita bersama. Mengapa kadangkala di satu sisi Tuhan menyelamatkan bangsa A, tapi kenapa di satu sisi yang lain Tuhan membinasakan bangsa yang lain?
Pada waktu Tuhan menghukum orang Mesir, orang Mesir juga, orang Israel juga ada di Mesir, namanya di tanah Goshen. Tuhan kecualikan tempat itu. Saya coba menerka, memahami pengertian ini, bahwa kalau bicara tentang anugerah itu, semuanya hak prerogatif dari Tuhan. Ia mau berikan kepada siapa itu terserah dia. Dan kalau Tuhan tidak memberikan pun itu bukan hak dari Tuhan. Atau saya katakan begini, dia tidak berkewajiban untuk memberi anugerah. Dia tidak berkewajiban untuk menyelamatkan manusia. Tapi hanya mereka yang percaya kepadanya. Dalam anugerah umum kita belajar, anugerah itu diberikan kepada semua orang. Orang itu semua mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Gus Dur bilang bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat orang Kristen, tapi Yesus itu adalah Juru Selamat semua manusia. Semua orang tahu itu anugerah umum. Tapi mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka yang mau percaya di dalam Kristus, merekalah sebenarnya yang beroleh anugerah khusus. Mereka yang beroleh belas kasihan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memaksakan, marah dengan Tuhan. Kenapa bangsa ini dihukum? Kenapa bangsa ini tidak? Kenapa suku ini diselamatkan? Kenapa suku itu tidak? Sekali lagi, kalau bicara tentang keselamatan, bicara tentang anugerah, itu adalah ketetapan daripada Tuhan. Di dalam Alkitab begitu banyak orang yang datang dan bertemu dengan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak selalu berbondong-bondong mengikuti dia. Buktinya apa? Ada sebagian besar di antara mereka hanya ingin sembuh. Ada sebagian besar di antara mereka supaya terlepas dari sakit penyakit, agar terbebas dari kesukaran, agar terbebas dari kesulitan. Motivasi mereka datang kepada Yesus hanyalah agar mereka dibebaskan dari segala kesesakan kehidupan mereka. Mereka tidak memikirkan lebih daripada itu. Mereka hanya melihat Yesus itu bisa menyembuhkan. Yesus itu bisa menolong mereka. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berstatus rendah dan menyita waktu Tuhan, itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak kompeten. Itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak. Itu dianggap hanya sebagai pengganggu-pengganggu saja di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan Yesus. Justru orang-orang yang demikianlah yang ditegur dengan keras oleh Tuhan. Justru Tuhan Yesus menegur mereka, orang-orang yang mencegah anak-anak itu datang kepada Tuhan. Bukankah pada akhirnya justru anak-anak kecil itu menjadi satu gambaran orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga? Justru anak-anak kecil itu menjadi satu gambaran yang kemudian dikenakan kepada mereka yang dewasa. Mereka harus memiliki karakteristik, mereka harus memiliki sikap seperti seorang anak kecil itu.
Kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara, tidak diraih dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan senjata. Kerajaan surga tidak dinyatakan bagi orang-orang yang telah berpengalaman, orang-orang pandai. Tapi justru kerajaan surga itu bagi anak-anak kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dianggap hina. Kerajaan surga itu diperintah oleh Kristus dengan kelemah lembutan. Mereka yang dianggap kecil, mereka yang dianggap tidak berarti, mereka yang dianggap sebagai yang tidak berharga. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang murni hatinya. Anak kecil kan murni hatinya. Kerajaan surga adalah bagi mereka yang tidak berpura-pura. Anak kecil kan tidak bisa berpura-pura, Bapak Ibu. Dia apa adanya. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang lemah. Karena kesadaran akan kelemahannya itu, karenanya ia bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Karenanya tidak heran kalau kita membaca dalam ayat ini, justru cara pandang murid-murid Yesus dan kebanyakan orang melihat orang-orang yang lemah itu selalu mengalami tantangan. Saya kalau makan dengan keluarga, dengan anak-anak, kalau ada pengamen selalu saya kasih, siapkan uang khusus buat pengamen. Kalau datang, dimanapun itu, saya makan di warteg, di total, pengamen datang, ini selalu begitu. Mau di jalan ada pengamen, ini bagiannya. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara orang yang mencibirkan mulut terhadap mereka. Kita menganggap orang-orang yang sedemikian dengan sebelah mata. Kita menganggap mereka kelompok yang rendah, yang tidak terpandang. Ini sama saja seperti murid pada waktu melihat anak-anak datang kepada Yesus. Tapi saya mau katakan begini, orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang yang berharga. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun mereka tidak mampu memberikan kontribusi apa-apa, mereka adalah orang-orang yang polos, orang-orang yang jujur. Mereka orang-orang yang tidak tahu banyak hal. Tapi Paulus mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. Justru orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berharga, orang-orang yang jujur, orang-orang yang polos, yang tidak tahu banyak hal itu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita bisa melihat sepintas lalu tentang cara pandang kebanyakan orang dan para murid dalam peristiwa Matius 19 ini. Bagaimana rapuhnya, bagaimana sederhananya cara pandang mereka melihat tentang anak-anak yang datang kepada Tuhan. Padahal anak-anak itu adalah merupakan gambaran dari orang-orang yang kemudian tinggal
di dalam kerajaan surga. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Janganlah kita menghina orang-orang yang rendah menurut ukuran dunia. Karena suatu hari di dalam Yesus Kristus, mereka akan menempati tempat-tempat di dalam dunia ini yang terbaik oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Yesus memberikan perhatian kepada anak-anak yang tidak terpandang itu. Dan inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini dalam melihat anak-anak yang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Meskipun kita lemah, meskipun kita tidak punya banyak hal di dalam dunia ini, meskipun kita tidak banyak tahu tentang hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tetapi Paulus katakan, Tuhan pilih orang-orang yang seperti itu untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, Allah pilih untuk mempermalukan apa yang kuat menurut dunia. Saya kira itu beberapa renungan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saya berharap kita mulai membenahi pola dan cara kita memahami. Terus mari kita belajar untuk meningkatkan kualitas kita kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang dipandang tidak terhormat, dipandang lemah, dipandang tidak berharga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih buat pagi hari ini untuk berita firman Tuhan yang telah kami dengar. Roh Kudus, Engkau terus bekerja dan meluaskan setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bangunlah hidup kami di atas dasar kebenaran firman Allah, agar kiranya kami semakin kuat pertumbuhan kerohanian kami di dalam Tuhan. Dan jika hari ini Tuhan mengubahkan cara pandang kami, biarlah kami semakin kuat, kami semakin teguh, kami semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan terus menyatakan kekuatan kuasa-Nya bagi kami. Apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak terpandang dari dunia, akan mempermalukan orang-orang yang berhikmat, akan melemahkan orang-orang yang dipandang kuat di dalam dunia ini. Berkati setiap kami dengan kekayaan dan kemuliaan dari firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih buat saat ini kita akan bekerja pada persembahan kepada yang berkudus. Sebelumnya mari kita terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada kita dan bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengumpulkan bersama biar Tuhan yang memberkati setiap kami dan memberi maupun memberi Tuhan yang melakukan untuk pekerjaan Tuhan dalam pekerjaan tempat ini. Terima kasih Tuhan dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Alangkah indahnya
kepada Ibu Benio tanggal 17. Selamat ulang tahun, Bu. Selamat ulang tahun kepada anak Yosef tanggal 19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada The Tank Siang. Ada yang tahu? Ini engkong ya. Engkong, orang tua daripada Ibu Lili. Ibu Lili Pak Eko ya. Selamat ulang tahun tanggal 20. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf. Tadi Pak Yumei bilang, tolong Om sampaikan, ingatkan janji iman untuk pembelian rumah. Tolong diingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurus gereja sampaikan kepada saya, Om ini sudah bulan 6, mundur lama amat. Biasanya janji iman Natal itu sudah diadakan. Dalam hati, janji iman mulu gitu, mana ini? Saya pikir ya, yang mau saja kan begitu, yang mau untuk janji iman Natal dipersilakan angkat tangan. Hah? Ya, mulai bulan 7 ya nanti mulai. Iya, janji imannya sekarang, tapi digunakan mulai membayarnya bulan 7. Jadi semisal saya 100.000, saya bayar 100.000 itu selama 7, 8, 9, 10, 11 4 bulan, saya bayar 4 bulan 5 bulan, berarti tiap bulan saya bayar 25.000. Ada yang mau angkat tangan? Floren, berapa Floren? 100. Ibu, saya kan ini keluarga saya dulu aja, biar anak-anak saya totok dulu. Ini saya mencatat ya. Ibu Juta, yang Ibu Lili baru ya. Oke. Jen di atas, di belakang berapa Jen? Wah, sama saja kayak kakaknya, buat 100 Ibu. Yosi juga di luar. Yosi 50 Pak. Jolan? Hah? 100, Jolan 100. Yang dipastori Yason? 300 Yason. Sebentar ya Pak, sebentar ya. Mohon maaf, sebentar. Ini saya tolong anak-anak saya dulu aja. Mudah ya. Sekarang pelayan-pelayan di depan. Pak Eko nanti nutupin. Belakangan berdua nutupin. Pak Wiken 500. Ibu Edi 300. Ibu Daily 400, Bapak Daily 400. Ibu Galinging 200. Bu Lili lewatan nggak? Pausen 500. Sini si Elisa 300. Pak Martin 200. Sebelah sini dulu aja ya, jarak ini. Mami 200. Ibu Memenara, Ibu Sitanggang 300. Memenara ya Bu. Oh, Ben. Oh, 1 juta. Bapak Stephen 1 juta. Dan dari ini cukup. Ibu Nina
Nutupin ya Bu. Terima kasih Bu Dina. Di depan. Oh tetap ada. Pak Yumen udah. Oh, Pak Yumen 500. Ada lagi jalur ini? Siapa Bu? Namanya siapa Bu? Charles 200, anak Ibu Tasoid. Jessica 200. Jessica Bapak Edi Paulus ya Bu. Ada lagi? Oh sebentar ya Pak. Tadi angkat tangan lagi sini. Enggak, udah. Si Yosef 150. Christine 200. Bapak Rudi 1 juta. Bapak Erik Suryana 1 juta. Bapak Kelvin 200. Mama Cleo itu sama kakaknya Mega. Mama Cleo 200. Bapak Lukas 300. Bapak Freddy ini double Pak. Sendiri. Oh, pemasukannya sendiri-sendiri. Papi 200. Udah terucap gak boleh libur ya. Masing-masing masukannya. Mami 200, papi 200. Pokoknya nggak ngomong nggak boleh ditarik. Di bawah udah. Ibu sering. Mama Uni 100. Ya. Ada yang di atas? Sudah? Uli 200 uli. Bapak Philip ada memang. Ada. Bapak Philip 1 juta. Ini wali kota gak susah. Saya kalau ingat kata-kata beliau. Sampai hari ini saya tidak patah semangat. Saya amin. Amin. Saya bukan medek, tapi saya percaya gitu. Sebab gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Philip, semangat kan? Anak-anak yang lain? Tapi gak ada ya. Sudah cukup? Kebanyakan ya. Jadi sedih saya kalau kebanyakan tinggi. Biasanya kan gak segitu. Segitu ya? Oh 12 ya? Puji Tuhan. Kalau kebanyakan jadi saya sedih. Makan kebanyakan jadi kedagingan ya kan? Kami bersyukur dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang terus menopang pekerjaan Tuhan ini ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau Bapak Ibu marah nanti WA saya ya. Saya akan terima dengan senang hati ya. Jangan ke pengurus ya. Kalau bicara tentang uang ke saya saja ya. Biar saya tanggung resikonya. Tuhan memberkati. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Jika seandainya ada Bapak Ibu Saudara yang akan ikut serta, nanti bisa menghubungi Ibu Lili. Yang ke depan saya sampaikan lagi kepada jemaat yang kita hadir, supaya mereka juga bersama-sama dengan kita bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Adalah sukacita kami terbesar manakala kami bisa membangun kehidupan ini lebih dekat kepada Allah dan mengasihi Allah sesuai dengan ketetapan dan kebenaran firman Allah. Engkau berkati setiap rumah tangga kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Bahkan apa yang kami rencanakan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Benyo,
anak kami Yosef, bagi Engkau Tuhan yang telah bertambahkan usia 1 tahun lagi, kami percaya Allah yang akan terus menolong dan memberkati mereka. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan limpah bagi mereka sekalian. Hamba berdoa bagi Ibu Irdes yang akan melahirkan anak pertama pada hari-hari ini. Hamba mohon anugerah-Mu Tuhan, berkati kandungan Ibu Irdes, beri kesehatan kekuatan bagi Ibu Irdes. Segala halangan dan rintangan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati proses melahirkan dengan baik, semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak Edi Paulus yang akan operasi mata pada hari Selasa di Rumah Sakit Anissa, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Opung Bonar, Oma Evelyn, Oma Tan Pinio, Oma Unggang. Tuhan lawat berkati mereka, beri sehat, beri kuat mereka di dalam Tuhan. Hamba berdoa anugerahi Bapak Rudi dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau beri kesehatan, kekuatan yang baru di dalam Allah. Meski harus melalui tindakan-tindakan medis, tapi kami percaya Allah akan membuka jalan dan menolong, menyembuhkan dalam nama Yesus. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, sehingga kami bersama semakin teguh kuat di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah Tuhan yang turut bekerja. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak, terima kasih.